Oh, candi. Jadi orang muslim tidak datangi candi walaupun niatannya jalan-jalan. Itu bukan, itu sama seperti kita jalan-jalan. Ngapain kita jalan-jalan ke gereja misalnya? Nggak perlu kan? Saya tuh nggak urus itu, saya juga bilang. Saya nggak urus anak-anak. Pokoknya nggak boleh. Ya itu makanya tinggal guru-guru yang hadir itu tinggal ingatkan. Nggak perlulah seperti itu. Kita ngurus ke candi itu ya. Borobudur ritual Buddha di situ loh. Ritual Buddha. Apa tujuannya kita ke sana? Prambanan ritualnya siapa? Hindu. Ngapain juga jenengan ke sana? Gampangannya gini, andai Allah turunkan laknat di situ pas mereka ibadah, jenengan ada di situ, kena juga. Iya kan? Ibaratnya sama seperti tadi masuk diskotik. Ibaratnya tadi seperti masuk diskotik. Kamu datang ke situ, hukumannya sama seperti ini. Aku nggak ada hiburan yang lain. Tahu kan aku juga ajakan dunia. Cuma masa kayak gitu saya bilang ajakan dunia. Ajakan dunia istilah kita masih gitu besar dunia itu. Ada tempat muslim jauh-jauh ke tempat orang lain. Iya kan? Coba pas kamu turunkan laknat di situ juga pas mereka lagi ibadah. Jadi kan ada di situ. Kenal nggak? Terkenal. Sama kali ibaratnya tadi yang saya sebutkan tadi masuk diskotik. Walaupun cuma jalan-jalan, itu sama nggak? Sama. Sudah tahu situ ritual besarnya di situ kok. Iya kan? Ritualnya besarnya di situ, di tadi itu, di tadi perambahannya, di tadi ini. Sama. Ta'awun al maksiat. Berapa hukum Allah itu ada hukum kecuali. Contohnya orang sakit itu bisa makan daging anjing kecuali obat. Ini saya bilang gini, hukum Allah itu tidak ada. Ya, terus pembahasan ini tadi anjing digunakan untuk obat. Kaidahnya tidak boleh obat dari yang haram. Dan itu bukan darurat. Ada obat yang lain, itu bukan darurat. Darurat dibolehkan kalau tidak ada jalan lain. Ada hukum kecuali ada, artinya hukum darurat ada. Namun itu bukan darurat yang jenengan contohkan. Tadi siapa lagi? Pak Joko, belakang. Apa? Tasyabbuh tergantung. Butuh rincian. Ada di buku saya kesetiaan pada non muslim dijelaskan di situ. Namun bukunya sudah habis. Lagi dicetak lagi nanti. Intinya kalau keyakinannya ikut tasyabbuh juga. Contoh misalnya, ada yang pakai salib. Ya. Kalau dia cuma sekedar pakai, dia tidak yakini kalau agama itu yang benar, berarti tidak sampai kafir. Dia lakukan maksiat. Namun kalau dia pakai terus nganggap ajaran itu lebih baik daripada ajaran Islam. Dia nganggap ajaran itu lebih baik daripada ajaran Islam, otomatis kafir. Jadi dari keyakinannya. Jadi tasyabbuh itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kafir. Terus mengalihkan. Insya Allah nggak mengapa. Yang penting pengajiannya nggak jam 12 malam. Ya, karena ada yang zikirnya tadi kita pasin dengan pergantian tahun daripada main kembang api. Saya bilang ngapain nunggu kamu juga nunggu sampai jam 12 malam untuk zikir. Malah itu tadi bagus. Kita pengajiannya jam 8 sampai jam 9 misalnya, orang sudah capek, kesel, tidur sampai subuh. Itu lebih bagus daripada tadi. Karena ada yang tadi saya sebutkan, dia nunggu sampai jam 12 malam zikiran. Ini sudah jelas sama sebenarnya.
Cuma pengalian-pengalian yang nggak perlu. Ngapain juga dia tunggu sampai jam 12 malam untuk zikir? Ya tadi untuk pengajian, lakukan saja pengajian. Malah itu untuk menangkal tadi lebih mudah. Baik, Pak ini, ya. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan masalah pakaian. Pakaian adat kita orang Jawa punya adat sendiri pakaiannya. Sementara pakaian yang kita pakai sebagai pakaian adat itu sering digunakan untuk ritual atau malam itu di mana hukumnya? Nah, ini kaidahnya. Untuk hal perihal dunia seperti pakaian, seperti alat-alat yang kita pakai, kaidahnya selama itu jadi ciri khas tidak boleh. Artinya pakaian ini kalau kita lihat si A ini pakai, kita langsung nuduh dia, ah ini kayaknya bukan muslim ini. Wong itu ada tanda salib di situ. Ciri khas. Dia pakai pakaian Santa Claus ini. Saya lihat ini, ah ini nggak mungkin muslim ini. Nah, perasaan kita ini nggak mungkin muslim menandakan bahwasanya pakaian itu nggak boleh karena jadi ciri khas. Namun kalau sudah keluar dari ciri khas, sudah kembali ke hukum umum. Ya, sudah keluar dari ciri khas, sudah kembali ke hukum umum. Maka pakaian adat tadi sudah keluar dari hukum umum, tidak masalah. Ya, pakaian adat Jawa tadi sudah keluar dari hukum umum, tidak masalah alias boleh. Nah, contohnya belangkonan, nah kayak gitu. Ada yang pakai untuk ritual ini, namun kan umumnya kan enggak. Keluar dari hukum itu, kembali ke hukum asal. Jadi kan tadi disebutkan bahwa masjid yang boleh untuk ibadah itu sholat itu yang dibangun atas dasar takwa dan bebas dari maksiatan atau kesyirikan. Nah, bagaimana halnya dengan kisah Muhammad Al-Fatih yang merebut Hagia Sophia itu yang juga menjadi masjid. Apakah itu di zaman dulu dan sekarang juga masih sama hukumnya untuk dapat digunakan? Nah, ini coba nanti saya kaji lagi. Ada hadis yang membahas ini perubahan masjid tadi, gereja tadi jadi masjid. Yang jelas kalau berhala-berhalanya sudah dihapus. Mungkin ada syarat yang lainnya lagi. Ini coba saya kaji lagi untuk kali ini. Baik. Beralih dulu ke sesi ke-14.